Hello friends, apa kabarnya? Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan berjumpa kembali. Nah, teman-teman, semoga selalu semangat karena pada fase kali ini di Family Business AIS kita akan memulai yang namanya validating prototype. Nah, sebelum teman-teman membuat prototipe, kemudian untuk divalidasi dan dipresentasikan, maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu prototipe ya, teman-teman. Pasti semuanya juga pernah mendengar ya yang namanya design thinking. Design thinking yang terdiri dari 5 tahapan proses berpikir ini, dimulai dari empathize, define, ideate, dan it's prototype, teman-teman. Setelah prototipe, maka prototipe tersebut akan dites. Seperti itu. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya prototipe itu dan mengapa prototipe itu penting? Menurut teman-teman nih, mengapa ya kita memerlukan prototipe? Silahkan berkomentar bersama dengan dosen mentor masing-masing. Nah, bisnis idea need to pass this test, teman-teman. Jadi, yang namanya ide bisnis maupun juga itu ide inovasi, teman-teman, terdiri dari 4 aspek ini, teman-teman. Yang pertama, apabila ide bisnis tersebut desirable, sebenarnya bentuk apa sih yang diinginkan dari target user untuk bisnis model yang teman-teman ingin inovasikan, ingin tunjukkan begitu ya. Model seperti apa yang diinginkan oleh target user? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah secara teknis memungkinkan tidak untuk membuat bisnis model tersebut? Maka kita perlu yang namanya prototyping, visible. Nah, yang ketiga, teman-teman, viable. What can we do that is sustainable now and into the future? Apakah yang kita akan kembangkan itu bisa berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang atau hanya tren-trenan aja tuh gitu kan? Apabila sudah dipastikan bahwa model bisnis tersebut bisa sustain, viable gitu ya, maka kita akan menjadi bisnis model yang inovatif seperti itu dan bisa diterima oleh pasar dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang keempat, ethical. Di bagian ethical ini, apa yang bisa kita dapatkan? Apakah secara etis bisnis model yang kita buat itu sudah sesuai dengan ranah-ranah kemanusiaan, ranah-ranah yang sesuai dengan kebaikan gitu ya teman-teman. Apakah model tersebut bisa diterima dengan baik? Intinya seperti itu di target usernya. Nah, teman-teman, oleh karena itu kita memerlukan yang namanya prototype, teman-teman. Untuk apa? Karena dengan adanya prototype itu, maka kita akan membuat yang namanya MVP, teman-teman. Most Viable Product. Produk yang sungguh-sungguh itu bisa diterima, baik dalam waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman yang perlu kita perhatikan juga bahwa prototipe itu berfokus pada menentukan bagaimana produk akan dibuat, bagaimana tampilannya, serta alur penggunaannya. Hal tersebut merupakan aspek penting dari proyek karena teman-teman dengan prototipe ini akan membantu kita dan teman-teman sekalian ini memahami alur kerja proyek yang mendasar, kegunaannya, serta fitur-fitur khusus yang disertakan di dalam proses penggunaannya. Seperti itu. Eric Ries, penulis dari satu buah buku, The Lean Startup, mendefinisikan MVP sebagai versi produk baru yang memungkinkan tim mengumpulkan pembelajaran yang tervalidasi tentang pelanggan dengan effort yang paling kecil seperti itu teman-teman. Jadi jumlah yang benefit yang didapatkan semakin banyak, tapi effort yang diberikan itu semakin kecil seperti itu. Nah, kemudian prototipe itu teman-teman ada beberapa manfaat nih sebenarnya. Jadi kenapa sih teman-teman harus melakukan prototyping? Itu karena ada manfaat-manfaat ini teman-teman. Nah, manfaat yang pertama melalui prototipe akan membantu teman-teman di dalam mengevaluasi dan menguji kelayakan. Pertama. Yang kedua, validasi ide teman-teman dengan cepat di pasar dengan melalui prototipe itu. Yang ketiga, kita akan memberikan dorongan kepada para stakeholder untuk bisa mulai menerima dari konsep yang telah ditetapkan.
kemudian didesain seperti itu ya, direncanakan. Kemudian kalau dengan prototipe, penerimaan dari stakeholders pun kan lebih nyata karena kelihatan bentuk konsepnya itu seperti apa. Nah, yang keempat, memperjelas biaya produksi ya teman-teman. Karena kalau kita baru ideasi, kita baru perencanaan, kita masih belum tahu seberapa besar biaya produksinya. Nah, melalui prototipe kita bisa memahami hal tersebut. Yang berikutnya pasti melalui prototipe kita bisa save on cost ya teman-teman, bisa menghemat biaya yang dikeluarkan. Karena kalau kita nggak trial error dulu, itu maka kita akan membuang-buang biaya juga kan teman-teman. Kalau kita dengan prototipe, kita jadi paham, oh ternyata seperti ini loh yang diterima pasar dan mungkin nggak terlalu butuh yang besar. Tapi kalian kalau sudah produksi yang besar dalam skala yang besar di awal, ya jadi itu bukan nggak diterima oleh pasar seperti itu. Berikutnya, mengurangi risiko ekonomi di dalam bisnis. Jadi, penting-pentingnya prototipe ini dilakukan itu karena memiliki benefit-benefit seperti ini, teman-teman. Yang mana di dalam bisnis keluarga, kalian juga harus menyadari resources yang dimiliki bisnis keluarga dan juga eh, tim yang dimiliki bisnis keluarga itu apakah bisa menerima prototipe kalian atau tidak. Seperti itu, teman-teman. Maka kita penting membuat suatu prototipe. Nah, ini ya ada suatu ilustrasi, nanti teman-teman bisa bisa lihat juga apa sih prototipe itu. Kemudian prototipe itu adalah proses intinya prototipe membuat proses membuat solusi teman-teman menjadi kenyataan. Solusi atas apa? Solusi atas permasalahan yang kalian juga temukan selama kalian magang di perusahaan keluarga, selama kalian observasi ke kompetitor dan yang lain-lain. Dan prototipe itu kayak gimana sih bentuknya? Bisa macam-macam nih teman-teman. Mulai dari desain aplikasi, website, dan bahkan bisa yang dalam bentuk fisik juga loh. Ini contohnya prototipe untuk produk fashion ataupun juga produk furniture kayak gitu kan. Nah, ada sketsanya, ada desainnya, ada prototipe yang dalam bentuk 3D-nya. Nah, bahkan Krispy Kreme pun juga melakukan prototyping di dalam membuat kardus pembungkusnya nih teman-teman. Tuh, awalnya membuat ilustrasi, kemudian dibuat 3D modelnya teman-teman. Nah, dengan menyiapkan produk yang akan dikemas dalam kardus kemasan tersebut, kemudian dibuat prototipenya, bentuknya seperti apa, ada diberikan penyangga juga di sini, teman-teman bisa lihat ya di gambar di sini, memang bisa lihat seperti biasa siapkan kemasan donat, kemudian menaruh donatnya di dasar kemasan, dan tahapan-tahapan selanjutnya, yang mana prototipe ini arahnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Seperti itu. Prototipe ini bisa berupa produk, bisa berupa servis. Berikut untuk prototipe yang berupa produk, membuat desain ilustrasi, membuat 3D modeling, langsung bisa diterapkan juga ya, seperti misalnya membuat mixer, membuat produk-produk yang inovatif, seperti itu. Nah, untuk yang servis prototyping, kalau misalnya produk yang kalian jual itu berupa jasa, maka kita bisa melihat dari customer journey jasa yang kalian sediakan, teman-teman. Permasalahan apa sih yang dihadapi dan bagaimana si customer tersebut merasakan benefit dari produk yang diberikan. Kemudian dilakukan dalam prototyping tersebut. Nah, teman-teman, di dalam prototyping juga ada dua tipe prototype, high fidelity dan juga low fidelity. Kita awali dulu sebenarnya ketika prototyping, paling tidak kalian punya bentuk low fidelity-nya nih, teman-teman. Baru kemudian dikembangkan dalam bentuk high fidelity. Contohnya, ada di gambar ini ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan nih. Nah, di gambar ini. Untuk low fidelity, mungkin baru berupa sketsa-sketsa ya teman-teman. Kalau misalnya kalian membuat suatu aplikasi, sebuah website, itu baru bentuknya template seperti ini. Kemudian dikembangkan dalam bentuk high fidelity, sudah mulai dimasukkan produk-produk yang akan dikembangkan. Bahkan versi beta pun terkadang bisa pula dianggap sebagai high fidelity prototype, teman-teman. Tapi dalam
bentuk yang lebih baik begitu ya, yang sebenarnya sudah siap untuk di launching ke target user. Oke, saya akan lanjutkan teman-teman untuk beberapa bentuk low fidelity prototype nih teman-teman. Ada 5 bentuk umum dari low fidelity prototype. Nah, kita awali dari yang pertama dulu nih teman-teman. Yang pertama adalah sketch. Sketch ini adalah prototipe yang paling sederhana. Biasanya prototipe bentuk sketch itu dibuat melalui menggunakan pensil, menggunakan kertas, maupun juga alat tulis yang lain. Sketch ini dapat digunakan untuk menggambarkan konsep dan ide dasar dari produk yang mau diinovasi. Nah, teman-teman, di dalam sketch ini karena dia merupakan yang paling dasar, jadi biasanya sih ketika mau mengembangkan inovasi di perusahaan produk kalian, paling tidak kalian punya sketsa untuk inovasi produknya. Begitu. Itu untuk yang sketch. Kemudian bentuk berikutnya adalah paper. Paper prototype adalah prototipe yang dibuat menggunakan kertas, gunting, lem, jadi semacam prakarya ya teman-teman. Membuat prototipe itu juga memerlukan kreativitas dan sebenarnya itu merupakan hal yang mengasihkan ya teman-teman bisa membuat suatu kreasi. Paper prototype merupakan cara yang bagus kalau kalian ingin menguji konsep dan interaksi dengan cepat dan lebih dan mudah. Apabila hanya membayangkan dalam bentuk sketch, seperti contoh yang pertama tadi, orang mungkin akan kesulitan ya untuk menggambarkan kira-kira cara penggunaan produknya bagaimana akan berbeda kalau sudah ada bentuk papernya, sudah dibentuk dalam bentuk yang lebih real lagi gitu kan. Kalau yang di paper ini kalian harus gunting-gunting, kalian menghubungkan, kalian berikan lem di beberapa bentuk yang lain gitu. Nah, tipe yang ketiga adalah Lego. Lego prototype adalah prototipe yang dibuat menggunakan Lego block. Jadi kayak kalian lagi main Lego itu loh teman-teman, pasti kalian semuanya tahu ya permainan Lego. Lego prototype ini cara yang bagus untuk menguji konsep produk secara fisik, seberapa produk tersebut akan disusun mungkin kalau ada susunan-susunan produknya. Intinya seperti permainan Lego lah teman-teman. Antara balok satu dengan balok yang lain, begitu. Untuk menguji biasanya sih lebih ke produk-produk yang mungkin merupakan hmm, furnitur, kemudian juga mobil pun juga ada beberapa perusahaan yang juga membuat prototipe dalam bentuk Lego nih teman-teman. Jadi untuk memasangkan antara bagian dengan bagian yang lainnya begitu, seberapa pas bagian-bagian tersebut bisa dipasangkan. Dan dengan Lego ini karena prinsip dari Lego ini kan menghubung-hubungkan balok-balok tersebut ya teman-teman. Ini bisa disusun-susun ulang, berbeda dengan yang tadi, yang di paper. Kalau di paper ya sudah dibentuk, sudah dilem, ya sudah bentuknya seperti itu. Kalau Lego kan masih bisa diubah-ubah susunannya. Nah, karena kita masuk ke era digital, saya salah terus yang nunjuknya, era digital. Nah, digital prototype ini juga penting dibuat karena menggunakan perangkat lunak ya teman-teman untuk prototipe ini. Digital prototype dapat digunakan untuk menguji fungsi dan interaksi produk. Nah, contoh di slide sebelumnya ya teman-temannya kita perhatikan. Nah, yang di sini. Yang di sini ini merupakan digital prototype teman-teman. Oke. Dan yang terakhir adalah Wizard of Oz. Ada yang tahu nggak ini ada salah satu judul film yang dulu terkenal ya, judulnya Wizard of Oz. Mungkin nggak tahu sih kalian relate nggak sama judul film tersebut. Nah, di zaman saya kecil dulu ada nih judul film Wizard of Oz. Nah, Wizard of Oz ini teman-teman menggunakan manusia untuk mensimulasikan fungsionalitas dari produk yang diinovasikan. Wizard of Oz ini adalah cara yang bagus untuk menguji konsep produk tanpa harus membuat prototipe fisik maupun juga digital, teman-teman. Jadi langsung diuji cobakan kepada orang yang akan menggunakan, begitu menggunakan simulasi, menggunakan manusia nyari langsung, begitu. Nah, dari 5 tipe prototipe ini, teman-teman bisa diskusikan bersama dengan mentor masing-masing ya, kira-kira akan membuat prototipe yang seperti apa, begitu. Di materi juga sudah tertera beberapa contoh-contoh prototipe yang ini
Contoh prototipe dalam bentuk yang paling sederhana ya, sketch, teman-teman, digambar. Bentuk websitenya nanti mau seperti apa, aplikasinya mau seperti apa, ini digambar begitu. Pengisian-pengisian kolom-kolomnya juga dijelaskan. Nanti ini untuk mengisi tentang apa, begitu. Ini ada nomor-nomornya ya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, lalu yang ini yang bentuknya lebih digital ya teman-teman karena dibuat menggunakan website ataupun juga aplikasi. Teman-teman bisa cek di Google ada beberapa website yang menyediakan aplikasi untuk membuat prototipe. Contohnya ini di figma.com. Nanti kalian bisa coba sendiri ya di rumah. Kemudian beberapa penjelasan yang lain juga kalian bisa perhatikan. Nah, mungkin kiranya untuk materi terkait dengan validating prototype sebagai awal konsep yang kalian perlu pahami terkait dengan prototype, sampai di sini dulu. Nanti kalian bisa berdiskusi bersama dosen mentor masing-masing untuk membuat prototype inovasi perusahaan keluarga masing-masing. Sekian dari saya. Selamat siang.